Hari ini saya sudah diberikan informasi bahwa temanya adalah diberkati untuk memberkati. Dan saya mengumulkannya, saya mendoakannya dan puji Tuhan, Tuhan menyingkapkan ada beberapa hal. Dan saya mau bagi jadi 3 bagian, karena saya share 3 kali di hari ini. Dan saya putuskan untuk membagi menjadi 3 bagian, pelajaran yang saling berkaitan tentunya. Tapi di kebaktian pagi ini saya mau membagikannya, membukanya dengan satu pelajaran yang saya beri judul pencuri berkat. Oke, mendengar kata pencuri berkat. Pertanyaannya adalah setiap kali kita mendengar kata pencuri berkat, maka siapakah yang pertama kali terpikir setiap kali kita mendengar kata itu? Saya ulang ya. Setiap kali saudara dengar pencuri berkat, maka siapa sosok yang langsung muncul di pikiran kita? Tentu, begitu kita mendengar kata pencuri berkat, maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah sosok setan atau iblis. Tentu kita punya dasar Alkitabnya dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 jelas berkata bahwa setan itu pencuri. Itulah awal yang pertama kali muncul ketika saya mendengar kata pencuri berkat. Nah tetapi setelah Roh Kudus singkapkan ini kepada saya, pernahkah saudara berpikir bahwa saudara dan saya itu bisa jadi pencuri berkat tanpa sadar? Mungkin kaget. Karena setiap kali kita mendengar kata pencuri berkat, maka selalu yang muncul pertama adalah sosok iblis atau setan. Kita bilang, dialah pencuri berkat yang seharusnya saya rasakan, saya alami, saya terima. Oke, saya setuju bahwa iblis itu pencuri memang. Tapi pernahkah saudara menyadari bahwa ternyata saudara dan saya itu bisa jadi pencuri berkat? Mungkin saudara bingung. Kapan saya menjadi pencuri berkat? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pencuri itu ternyata berarti adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Gimana ceritanya? Kok orang percaya bisa jadi pencuri berkat? Karena selama ini selalu setan, iblis yang menjadi identik dengan pencuri berkat. Tapi coba kita lihat dulu bahwa kata pencuri itu ternyata artinya adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Nah waktu Roh Kudus singkapkan ini kepada saya kagum karena ini menurut saya sebuah rahasia. Apa rahasianya? Next, selanjutnya. Ternyata, sadarkah saudara bahwa di dalam semua berkat yang kita terima, ternyata tidak semuanya itu untuk kita. Berhenti dulu sebentar. Tapi ada sejumlah uang yang sebenarnya Tuhan titipkan dan Tuhan ingin kita salurkan. Coba renungkan dulu. Kita ini hilaf seringkali. Begitu diberkati, kita lupa diri. Bahwa kita berpikir bahwa semua yang kita terima itu jatahnya kita. Ingat, jangan sampai kita hidup sebagai pencuri berkat. Kapan itu? Ketika kita membaca dalam Kejadian pasal 12 ayat 2-3. Ini adalah firman Tuhan kepada Abraham. Saya yakin saudara sering membacanya dan mendengarnya. Coba kita perhatikan. Kejadian pasal 12 ayat 2-3 berkata, Aku, Tuhan bilang, akan, apa saudara? Membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau. Ini janji Tuhan. Terus. Serta membuat namamu masyhur dan engkau akan, apa saudara? Menjadi berkat. Wow. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan saya tertarik dengan kalimat ayat 3 bagian akhir. Dan olehmu semua kaum, apa saudara, di muka bumi akan mendapat berkat. Nah waktu saya renungkan ini, ternyata Tuhan datang kepada Abraham dan Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. Saudara paham? Aku akan memberkati engkau, akan membuatmu menjadi orang yang berhasil. Tapi yang menarik sebenarnya kalau saudara perhatikan, di dalam ayat yang kedua, ternyata alasan Tuhan memberkati Abraham
adalah supaya Abraham bisa menjadi berkat. Nah mungkin saudara berkata begini, Pak, itu kan firman Tuhan buat Abraham. Tapi kalau saudara membaca di dalam Galatia pasal 3 ayat 29. Galatia pasal 3 ayat 29. Mungkin saudara berkata, itu kan buat Abraham. Saya kan bukan Abraham. Tapi bagaimana dengan ayat ini? Dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham, oke? Dan berhak menerima janji apa saudara? Allah. Berarti dengan kata lain bahwa sebenarnya kita semua adalah keturunan Abraham yang bukan hanya jadi keturunan, tapi kita kecipratan. Kita mendapat berkat Abraham. Nah yang menjadi masalahnya adalah kalau sampai kita dapat berkat Abraham, berarti saudara dan saya juga ditetapkan untuk menjadi berkat. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah kecil hati. Bahwa siapapun saudara dan apapun keadaanmu, saudara ditakdirkan Tuhan untuk jadi berkat. Mungkin saudara bilang, aduh Pak, apa bisa? Saya mau katakan, ini kehendak Tuhan. Amin, saudara. Ketika saya merenungkan ini, maka ada sebuah poin yang saya dapatkan, bahwa kelimpahan uang ternyata sering membuat orang percaya jadi gelap mata. Saya ulang sekali lagi. Sadarkah saudara bahwa kelimpahan uang seringkali membuat orang percaya menjadi gelap mata terhadap titipan Tuhan untuk kita salurkan. Saya berharap jemaat di tempat ini mulai menyadari bahwa seringkali waktu kita dapat berkat, itu membuat seringkali kita jadi gelap mata terhadap apa sih? Tadi saya katakan, terhadap titipan Tuhan untuk kita salurkan. Saya jelaskan dulu di sini. Jadi setiap kali saudara terima berkat, tiap bulan, berkat yang kaget-kaget seringkali, uang kaget yang tidak diduga. Saya mau katakan kepada saudara, ingat bahwa itu semua seringkali tidak selalu semuanya jatahnya kita. Ternyata ada dari sejumlah uang itu yang Tuhan titipkan buat kita. Nah kalau titipan itu saudara pakai dan saudara makan, saudara ini sebenarnya pencuri berkat. Saudara belajar sesuatu ini. Kita selalu salahkan setan dan ngecap setan sebagai pencuri berkat kita. Tapi seringkali kita ini pencuri berkat Tuhan loh, gak sadar. Kapan itu? Ketika waktu kita diberkati, kita lupa diri. Bahwa ternyata tidak semuanya itu adalah untuk kepentingan pribadi kita. Waktu saya renungkan ini, maka timbul pertanyaan berikutnya bahwa apa yang membuat seseorang menjadi pencuri berkat? Apa? Apa yang membuat seseorang menjadi pencuri berkat? Nah, jawabannya adalah saya akan bagi jadi 3 bagian. Ada 3 hal yang menjadi penyebab orang gagal untuk menjadi saluran berkat dan hidup sebagai pencuri berkat. Yang pertama, ternyata kita tidak mengetahui tujuan Tuhan. Apa saudara? Kita tidak mengetahui tujuan Tuhan. Apa saudara? Memberkati. Ayo kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kita tidak mengetahui apa tujuan Tuhan memberkati. Nah saudara perlu paham, mengapa ini perlu dipahami? Karena sebenarnya ada banyak sekali orang percaya sedang gagal memahami maksud daripada berkat. Nah satu kali ketika saya renungkan ini Tuhan singkapkan bahwa ternyata alasan saudara dan saya diberkati ternyata supaya kita dapat memberkati. Menurut saya banyak orang Kristen jatuh dalam kesalahpahaman. Kita kejar berkat. Supaya hidup kita nyaman. Supaya hidup kita senang. Padahal bukan itu desain awalnya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kenapa Tuhan memberkati saudara dan saya? Bukan supaya saudara senang. Bukan supaya saudara bisa foya-foya. Tapi supaya saudara dan saya bisa memberkati orang-orang di sekitar kita.
Makanya saya sepakat dengan visi bulan ini, tema bulan ini, bahwa ternyata kita ini diberkati untuk apa saudara? Memberkati. Nah saya mau ajak untuk saudara buka di dalam Lukas pasal 12. Yuk kita lihat dulu sebentar. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Kita coba perhatikan. Lukas pasal 12 ayat 16 sampai ayat 21. Saya sedih karena semua orang sangat ingin diberkati. Tapi tidak semuanya rela memberkati loh saudara. Setuju saudara? Semua orang percaya itu sangat ingin diberkati. Tapi sayang sekali tidak semuanya orang rela memberkati. Nah perhatikan, Lukas 12 ayat 16 sampai ayat 21. Ya, perhatikan ya. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan katanya. Ada seorang, apa saudara? Kaya. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Menurut saya pertanyaannya udah bagus. Waktu saudara diberkati dengan limpah, pernah nggak tanya, apa yang aku harus perbuat? Banyak orang percaya aja, tanya aja enggak kok. Betul. Tanya aja kita nggak pernah tanya, karena kita ngerasa, haleluya, puji Tuhan. Langsung mikir nih, apa yang bakal dibeli? Apa yang saya mau beli? Padahal pertanyaannya adalah waktu saudara diberkati harusnya saudara tanya. Apa yang harus aku perbuat? Atau lebih tepatnya, apa yang Tuhan ingin saya perbuat? Saudara paham? Selanjutnya, perhatikan ini. Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Jadi orang ini alami kelimpahan. Perhatikan. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Wow. Apakah itu? Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Jiwaku, ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, ini Tuhan tegur. Hai engkau orang, apa saudara? Orang bodoh di mata Tuhan itu bukan cuma orang yang tidak sekolahan. Orang bodoh di mata Tuhan itu bukan orang yang nggak bisa baca tulis. Tapi orang bodoh di mata Tuhan ketika saudara sudah ngerti tujuan Tuhan memberkati. Orang ini bodoh, walaupun kaya. Jadi orang kaya jangan senang dulu. Seringkali kita kaya di mata orang, tapi bodoh di mata Tuhan. Kapan itu? Ketika kita lupa diri. Kita nggak ngerti bahwa ternyata alasan Tuhan memberkati saudara. Supaya saudara bisa memberkati. Saya ulang, ini penting. Alasan Tuhan memberkati saudara dan saya. Supaya saudara bisa memberkati. Nah, perhatikan ini. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang-orang yang mengumpulkan harta bagi apa saudara? Dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ternyata kesimpulan saya di sini bahwa diberkati itu harus dipandang secara utuh. Katakan utuh. Diberkati itu harus dipandang secara utuh. Mengapa? Karena diberkati itu punya dua sisi. Sisi yang pertama itu kesukaan. Siapa sih yang tidak suka diberkati? Betul saudara? Waktu kita diberkati kita senangnya minta ampun. Bersukacita. Luar biasa. Oke, terima kasih kepada Tuhan ketika kita diberkati. Tapi jangan pernah lupa. Karena di saat saudara diberkati itu ada sisi yang lain. Bukan cuma hanya kesukaan, tapi ternyata sisi tanggung, apa saudara? Jawab. Berarti dengan kata lain, waktu saudara diberkati, saudara diberi tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Untuk saudara memberkati. Waktu saya renungkan ini, saya jadi ingat firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 17. Coba perhatikan ayat ini jadi warning yang serius, peringatan serius buat kita loh, buat saudara dan saya. Lihat ini. Barang siapa mempunyai
Kenapa kita bisa punya? Pasti karena Tuhan beri, betul? Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan. Tetapi, apa saudara? Menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Coba perhatikan renungan ini. Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap ada dalam dirinya? Saudara bilang bahwa saudara mengalami kasih Allah? Kok orang yang mengalami kasih Allah itu harusnya nggak egois? Coba saya bandingkan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Jikalau seorang menyebut dirinya Kristen dan serba cukup hidupnya, melihat sesamanya dalam kekurangan, tapi ia tidak mau membantunya, bagaimana mungkin kasih Allah ada di dalam dia? Renungkan dulu. Bagaimana mungkin kasih Allah ada di dalam dia? Jadi kalau saudara mengalami kasih Allah, selalu pasti saudara mikir orang lain. Karena sifat dari kasih Allah itu memberdayakan kita untuk jadi berkat. Saudara paham sih? Waktu saya renungkan ayat ini, saya bilang Tuhan, waduh, ternyata saudara dan saya harus diajar bahwa kita ini waktu diberkati sadar bukan cuma senang tapi ada tanggung jawab. Slide berikutnya. Yakobus pasal yang kedua ayat 15 sampai 16. Coba perhatikan ini. Firman Tuhan berkata, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, apa saudara? Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Dalam terjemahan firman Allah hidup lebih jelas lagi, diterjemahkan dengan kata, jika saudara mempunyai seorang kawan yang memerlukan makanan dan pakaian, lalu saudara berkata kepadanya, nah, selamat jalan. Semoga Allah memberkati engkau dengan cukup sandang dan pangan. Tapi saudara tidak memberinya pakaian atau makanan. Apa faedahnya? Ini kan orang karismatik banget ini bahasanya. Kalau ada yang kekurangan terus kita bilang gini. Makanya Pak berharap sama Tuhan. Bukankah itu nasihat kita? Waktu kita bertemu dengan orang-orang yang kekurangan. Padahal kita punya kelebihan. Catatannya ya. Kecuali kalau saudara sama-sama kurang. Itu lain cerita. Dan berapa banyak bahasa kita bahasa rohani. Kita bilang begini, makanya berdoa. Dan saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak ingin kita cuma hanya mengingatkan orang untuk beriman atau berdoa. Tapi Tuhan ingin supaya saudara dan saya tidak hidup sebagai pencuri berkat, tapi sebagai saluran berkat. Kalau kita merenungkan tentang jemaat mula-mula dalam kisah para rasul. Jemaat mula-mula itu jemaat yang sangat luar biasa. Apa yang membuat mereka luar biasa? Di dalam kisah para rasul, pasalnya yang keempat, ayat 32, ayat 34 sampai 35. Nanti kalau saudara penasaran, saudara baca secara utuh. Oke, perhatikan ini. Saya terusik dan bahkan terganggu dengan ayat ini. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, ayat 32. Mereka, apa saudara? Sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Perhatikan. Kenapa? Karena mereka sadar ini semuanya milik Tuhan. Betul nggak itu? Terus selanjutnya. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayat yang ke-34. Jadi kondisi jemaat yang ada di zaman kisah para rasul, perhatikan ayat 34 ini. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Wow. Jadi kalau nanti kita punya mesin waktu, contohnya, terus kita bisa kembali ke sana dan melihat kondisi di sana. Ternyata pada zaman itu, saudara akan menemukan bahwa gak ada yang kekurangan. Wah, luar biasa kan? Tapi pertanyaannya, kenapa mereka gak ada yang kekurangan?
Dengar kalimat saya, perhatikan ini. Mereka ngalami itu bukan karena mujizat. Tapi karena mereka punya gaya hidup berbagi. Saya tidak ngecilin mujizat, saya ulang. Saya tidak mengecilkan mujizat. Kita percaya mujizat. Kita pingin orang tidak kurang. Betul? Tapi kita ingin supaya mereka ngalami itu lewat mujizat. Tapi bukan karena lewat hidup saudara dan saya. Ayat ini bilang begini. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena, perhatikan ini. Karena apa? Karena semua orang, perhatikan kata semua orang. Ini udah jadi culture. Udah jadi budaya. Bukan cuma seseorang, bukan cuma 1-2 orang. Tapi ternyata semua orang. Oh, saya berdoa tempat ini semua orang. Bukan pencuri berkat, tapi saluran berkat. Semua orang. Semua orang. Katakan semua orang. Katakan semua orang. Semua orang. Perhatikan ini. Semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa ke bank. Kalau kita kan lain kan. Bawa ke bank. Masuk deposito. Masukin ke tabungan. Tidak salah. Tapi ingat. Semua berkat yang saudara terima. Dah semuanya jatahmu. Tapi ada titipan Tuhan yang Tuhan ingin kita salurkan. Dan kalau yang titipan itu saudara ambil. Berarti dengan kata lain saudara ini pencuri berkat. Nah perhatikan ini. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu apa saudara? Dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi saudara paham bahwa yang membuat mereka gak ada yang kekurangan. Itu karena ternyata gaya hidup berbagi. Gereja hari ini kan lain. Kita mempercayai mujizat. Begitu ketemu orang bilang percaya ada mujizat bu. Saudara tahu gak mujizatnya ternyata lewat saudara seringkali. Mujizat buat orang itu ketika saudara digerakkan Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat orang itu. Nah kalau kita kan bilang mujizatnya nanti beda pak. Nanti malaikat yang kirim berkat pak. Tuhan bilang malaikatnya itu kamu harusnya. Nah waktu saya renungkan ini. Langsung pikiran saya terusik. Waduh, kalau gitu bahaya nih. Apa yang membuat bahaya? Kan seringkali kita ketemu sama oknum-oknum yang suka manfaatin kebaikan orang ya. Betul gak itu saudara? Apa batasan dalam hidup menjadi saluran berkat? Karena saudara berkata, waduh kalau gitu pak, ini ada nih ya pak di komsel saya. Itu orang yang manfaatin kebaikan misalnya pak. Wah kalau gitu enaknya dia, gak enak di saya pak. Nah seringkali kan kita kan tergoda seperti itu. Nah ingat ada kabar baik buat saudara. Batasan perbuatan baikmu itu ternyata ada batasnya. Apakah itu? Slide berikutnya. Saya mau ingatkan dulu. Saya ingin supaya saudara memiliki landasan dulu. Memberi ternyata menurut saya harus pertama-tama digerakkan berdasarkan prinsip kebenaran. Sebelum bergerak berdasarkan tuntunan. Renungkan dulu ya. Nasihat saya kepada 2 anak rohani yang tipe berbeda. Itu nasihatnya beda. Ambil contoh. Anak yang pertama ini pelitnya minta ampun. Nah kalau sama orang ketemu sama orang pelit. Itu biasanya orang pelit itu sok rohani. Mau tahu sok rohaninya? Oh kalau mau tolong orang harus tanya Tuhan pak. Saya bilang begini. Kalau ketemu orang pelit saya sudah bilang gini. Udah gak usah tanya-tanya Tuhan. Kalau kamu bisa tolong aja. Kan orang pelit itu alasannya banyak. Tuhan gak suruh saya. Saya mau bilang, latihan orang pelit adalah gini. Kalau saudara ngerasa susah memberi, udah gak usah tanya-tanya Tuhan. Mulai latih memberi dulu. Tetapi nasihat saya kepada orang atau anak rohani saya yang giver, saya bilang, kamu harus belajar. Perbuatan baikmu itu dituntun Tuhan. Saudara tahu maksudnya? Jadi saya mau kasih tips yang praktikal. Bahwa Tuhan ingin kita jadi saluran berkat. Setuju? Tuhan tidak mau saudara dan saya jadi pencuri berkat. Gimana caranya? Pahami, setiap berkat yang saudara terima, saudara ingat baik-baik. Jangan-jangan
Enggak semuanya itu jatahmu. Saudara paham? Mungkin itu jatahmu, oke mungkin. Tapi jangan-jangan ada juga yang bukan jatahmu. Berarti itu titipan Tuhan untuk kau salurkan. Oke? Nah, gimana cara menyalurkannya? Ingat baik-baik, pertama-tama dipimpin prinsip. Artinya gini, kalau saudara memang melihat itu dan saudara bisa menjawab itu, kenapa saudara nggak jawab? Tapi ingat, nanti waktu saudara bertumbuh, satu titik saudara harus mulai belajar gini. Tuhan, ini jatahku bukan untuk nolong dia. Tidak semua orang Tuhan ingin kita tolong. Setuju? Karena kita saudara dan saya bukan Tuhan. Tapi ada orang-orang yang sebetulnya Tuhan suruh untuk kita tolong. Tapi ingat, yang pertama-tama, hidupi prinsip dulu, memberi, berbagi. Oke? Tapi setelah nanti saudara terus bertumbuh, belajar dituntun sama Roh Kudus. Tapi nanti, makanya saya katakan ini, memberi harus digerakkan berdasarkan prinsip, kebenaran, sebelum saudara bergerak berdasarkan tuntunan. Nah sekarang, tipsnya, batasannya supaya saudara tidak dimanfaatin, itu apa? Ternyata, saya tuh jujur bergumul sama Tuhan. Saya bilang, aduh Tuhan, kalau Tuhan ingin supaya kita berbagi, nanti gimana orang-orang yang malas itu, orang-orang yang suka manfaatin kebaikan itu. Wah keenakan mereka Tuhan. Tapi saudara perhatikan, Roh Kudus ingatkan saya 3 ayat ini. Dan sejak saya ngerti 3 ayat ini, saya punya batasan. Apakah itu? Matius 6 ayat 25, firman Tuhan berkata apa saudara? Karena aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, atau apa saudara? Minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Terus, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 1 Timotius pasal 6 ayat 8 berkata, asal ada makanan dan pakaian, apa saudara? Cukuplah. Terus bagaimana dengan 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10? Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi, Tuhan tidak ingin kita berbagi kebaikan dengan orang malas. Kan ada tuh. Orang kekurangan itu karena malas. Saya mau bilang, orang kayak gitu, saudara harus didik dan tegur. Firman Tuhan bilang kamu harus kerja. Nah tapi ada kasus-kasus di mana mereka udah kerja tapi kurang. Nah itu yang saudara tolong. Saudara paham sampai di sini? Terus, apa batasannya Pak? Batasannya, pikirkan makan minumnya. Kalau yang kami lakukan, di komunitas kami adalah gini, pikirkan juga biaya pendidikan anaknya. Ada kan kasus-kasus yang dililit utang. Saya mau bilang sama saudara, jangan bayar utangnya. Itu tanggung jawabnya. Oke, kecuali saudara digerakkan Tuhan, itu lain cerita. Kan ada tuh yang dililit utang. Ingat, tolong makan minumnya dari kelebihan saudara. Oke, saudara paham sampai di sini? Terus, kenapa kita cenderung nolong uang SPP-nya? Karena kita sedang menyelamatkan generasi. Itu yang kami hidupi. Ada satu yang ngalamin kekurangan, terus saya bilangnya, kita tolong sembakonya. Beliin beras 1 bulan, beliin semua yang menjadi bahan pokok makannya, terus dikirim. Baru setelah itu kita ngajar dia, berharap sama Tuhan. Tapi kita sudah kerjakan apa yang kita bisa lakukan. Saudara bisa paham sampai di sini? Saya yakin bahwa tempat ini adalah tempat yang akan diberkati Tuhan luar biasa. Dan saudara akan lihat bahwa kasih karunia Tuhan itu benar-benar jor-joran di tempat ini. Karena memang saudara hidup bukan sebagai pencuri berkat, tapi karena saudara hidup sebagai saluran berkat. Nah, slide berikutnya, ada sebuah peringatan yang saya pikir perlu saudara waspadai. Apakah itu? Peringatannya adalah, salurkanlah apa yang ada padamu dan bukan apa yang tidak ada padamu. Tuhan itu tidak pingin saudara memberi yang dari yang tidak ada padamu, tapi Tuhan ingin kita berbagi dari apa yang ada pada diri kita.
Nah, kenapa ini saya penting suarakan? Karena ada banyak kasus-kasus di lapangan yang gini loh. Pernah ngalamin ini enggak? Waktu orang itu datang minta bantuan sama kita, terus kita enggak ada. Terus orang itu bilang gini, tolong dong cari pinjemin buat saya. Pernah ngalamin itu? Rupanya kalau dia sendiri cari pinjaman sudah enggak dipercaya. Betul? Pernah ngalamin kasus-kasus di lapangan? Lalu orang itu bilang, tolong dong kamu yang pinjam. Saya percayalah, saya mau bayar. Saya mau bilang, itu tidak alkitabiah. Itu namanya jadi penanggung hutang orang lain. Ada kabar baik buat saudara. Tuhan itu gak nuntut terlebih kok dari kita. Dia ingin kita berbagi dari apa yang kita punya. Mungkin saudara bilang, Pak, tapi sedikit. Oh, sedikit itu banyak. Saudara paham maksud saya? Mungkin saudara bilang, ya saya kan gak sekaya orang itu. Saya mau bilang sama saudara, berbagi itu tidak mesti banyak. Yang penting hidup jadi saluran berkat. Ini penting. Nah, waktu saya renungkan ini, coba saudara lihat slide berikut ini. Ini kalau saudara ngikuti tentang perkembangan pengajaran keuangan di gereja-gereja, itu seringkali kita dengar begini, hey, percayalah. Apa yang harus dipercayai? Bahwa ternyata Tuhan akan memindahkan kekayaan bangsa-bangsa sama kita. Pernah dengar itu? Kita harus klaim di dalam nama Yesus. Kekayaan bangsa-bangsa akan pindah kepada kita. Nah, saya jujur, setiap kali dengar itu saya langsung mikir. Benarkah semudah itu kita mengalami perpindahan kekayaan bangsa-bangsa kepada kita? Di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 26. Coba perhatikan ini. Pengkhotbah pasal 2 ayat 26. Coba saudara perhatikan ayat ini. Karena kepada orang-orang yang, apa saudara? Kepada orang yang apa percaya kepadanya saja? Enggak. Ayat ini bilang, karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk apa? Menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian, perhatikan ini, harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah, dari ayat ini ada banyak hamba-hamba Tuhan terus memberitakan gini, hey, ingat, kekayaan bangsa-bangsa akan datang sama kita. Saya setuju, itu janji Tuhan. Tapi pertanyaannya, itu yang alami itu sopo? Betul gak, nangkap saudari? Orang yang rajin ke gereja saja? Oh enggak. Saya yakin kekayaan bangsa-bangsa akan berpindah kepada orang-orang yang dapat dipercaya sama Tuhan. Nah, kita ini seringkali menginginkan kekayaan bangsa-bangsa supaya bisa memberi mobil lebih banyak, rumah lebih banyak, baju lebih banyak. Padahal Tuhan itu akan memindahkan kekayaan bangsa-bangsa kepada orang percaya yang bukan hidup sebagai pencuri berkat, tapi hidup sebagai saluran berkat. Hari ini, tanpa bermaksud menyudutkan siapapun, kira-kira di mata Tuhan kita pencuri berkat atau saluran berkat ya? Ingat, jangan gelap mata kalau nanti malam tiba-tiba saudara diberkati. Langsung saudara bilang gini, Tuhan, ini berapa yang jatahku dan berapa yang titipanmu. Saudara paham maksud saya? Tuhan itu baik, dia berkati karena dia tahu saudara butuh kok. Tapi ingat, dia juga melatih kita. Bahwa ternyata Tuhan ingin supaya kita diberkati untuk memberkati. Saya berharap statement ini harus dicerna baik-baik. Seharusnya tubuh Kristus dan kepentingan misi tidak pernah kekurangan dana seandainya tidak ada pencuri berkat. Harusnya tidak ada yang keleleran dan susah makan di antara kita. Karena setiap kita hidup sebagai saluran berkat. Harusnya
Tidak pernah kasmisi itu kekurangan. Saudara paham maksud saya? Tidak pernah. Karena setiap kita sadar bahwa tujuan Tuhan memberkati. Itu bukan untuk memanjakan kita. Bukan untuk membuat hidup kita makin mewah. Tapi supaya kita benar-benar mampu lebih banyak jadi berkat. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan berkata bahwa peringatkanlah agar mereka itu, ini siapa yang dapat peringatan? Orang kaya. Peringatkanlah agar mereka itu, apa saudara? Berbuat baik. Menjadi kaya dalam harta benda. Menjadi kaya dalam apa? Harta benda? Tidak. Dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi. Mungkin sudah bilang, waduh puji Tuhan Pak. Itu bukan ayat buat saya. Kan saya orang miskin Pak. Jangan senang dulu. Firman Tuhan bilang bahwa jemaat di Makedonia itu secara lahiriah kekurangan. Tapi hati memberinya gila-gilaan. Saya bilang, memberi itu tidak mesti banyak. Memberi itu dari apa yang saudara putuskan untuk memberi. Orang kaya itu belum tentu memberi kok. Tapi orang miskin itu belum tentu tidak memberi. Jadi Tuhan ingin, coba saudara perhatikan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik dan menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan, apa saudara? Demikian, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi ingat baik-baik, kekayaan kita di sorga itu bukan ditentukan oleh berapa banyak yang ada di rekeningmu di bank. Tapi kekayaan kita di sorga itu ditentukan dari berapa yang kita bagikan kepada orang-orang. Saya sungguh berdoa hari ini saudara nangkap, oh ternyata ada maksud Tuhan memberkati saudara. Saudara mempercayai bahwa saudara diberkati? Tapi ingat baik-baik, ada tujuan Tuhan memberkati saudara. Supaya saudara menjadi berkat. Tuhan memberkati saudara. Kalau ada di antara saudara yang berkata, saya ternyata pencuri berkat Pak. Setiap kali diberkati lupa diri Pak. Saya mau bilang, bertobat pagi ini. Dan mulai sadar, Tuhan, aku mau belajar untuk menjadi penyalur berkat Tuhan. Amin saudara. Kalau ada orang di komunitasmu yang kekurangan, saya mau bilang, ada kelebihan, belajar berbagi. Karena dari situ engkau sedang melatih diri untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati saudara semua.